Halo semua, selamat datang di channel Sinema Seru. Alur cerita film kali ini membahas The Medium, film horor kolaborasi antara sutradara dari Korea Na Hong Jin yang memproduksi film The Wailing yang sukses menjadi box office, dan sutradara Thailand Banjong Pisan Tanakun yang film horor garapannya sudah terbukti seperti Pimak dan Shutter yang sampai di remake oleh Hollywood. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita simak ceritanya. Sekelompok kru film dokumenter tertarik dengan fenomena dukun lokal di daerah Isan, daerah pinggiran yang terletak di bagian timur laut Thailand. Konon kabarnya bahwa kemampuan sebagai dukun diwariskan secara turun-temurun. Maka dari itu, mereka tertarik untuk meliput kehidupan salah satu dukun, yaitu Nim dan keluarganya. Nim bercerita bahwa penduduk di desanya percaya kepada Dewa Bayan, dewa leluhur, dan dukun desalah yang dipercaya sebagai media perantara antara Dewa Bayan dengan penduduk desa. Dan Dewa Bayan memilih garis keturunan keluarganya secara turun-temurun. Dan Dewa Bayan selalu memilih keturunan perempuan. Setelah neneknya meninggal, kemampuan sebagai dukun diwariskan kepada bibinya. Setelah itu turun kepada kakaknya yang bernama Noi. Tetapi Noi menolak dan lebih memilih menjadi penganut agama Kristen. Akhirnya, Nim yang diberikan kepercayaan untuk melanjutkan tugas turun-temurun tersebut. Nim bercerita bahwa dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Manit yang sudah menikah dan memiliki seorang anak yang masih bayi. Sementara kakak perempuannya, Noi, baru saja kehilangan suaminya yang bernama Willow yang meninggal karena kanker, yang mana sekarang mereka sedang dalam perjalanan untuk menghadiri acara kremasi kakak iparnya. Entah kenapa keluarga dari Willow sepertinya meninggal dengan tragis. Kakek dari Willow meninggal dibunuh karyawannya. Ayah Willow meninggal bunuh diri karena ketahuan menipu asuransi dengan cara membakar pabriknya sendiri. Sedangkan anak sulung mereka yang bernama Mike meninggal karena kecelakaan motor. Sekarang Noi hanya ditemani oleh putrinya, Ming. Nim sendiri tidak menikah. Dari sini mulai muncul tanda-tanda keanehan pada diri Ming. Ming bikin keributan. Kemudian di tengah malam, Nim melihat Ming yang terduduk di atas kasur. Tampak Ming menatap tetangganya, yaitu seorang nenek buta yang entah gimana bisa berada di dalam rumah dan berdiri seakan-akan sedang menatap Ming. Yang anehnya, keesokan paginya, nenek buta tersebut ditemukan meninggal dan sedang diangkut petugas ke ambulan. Kemudian Ming malah berdiri aja di depan rumah si nenek. Ditambah lagi, Ming yang gak percaya sama tahayul sekarang menyimpan jimat di dalam lemarinya. Kamuทำอะไรกันฮะออกไปให้หมดเลยไปมิงออกไปมิงออกไป Tim dokumenternya ada 5 orang. Ada yang mengikuti Nim, Noi, Manit, dan juga Ming. Pada saat sedang bersama Ming, si kameramen juga mewawancarai sahabat Ming. Sahabatnya Ming cerita, memang akhir-akhir ini tingkah Ming kadang suka aneh, ke time zone lah, main-mainan anak-anak, terus nangisin anak-anak kecil, nggak ada sebab. Ming. Si kameramen terus ngikutin Ming yang baru pulang dugem, dan Ming malah tidur di kantor. Aneh banget. Walhasil ya besoknya pas kantor buka ya diliatin orang lah. Mungkin maksudnya biar gak kesiangan kerja kali ya, jadi sekalian tidur di kantor. Positive thinking aja kita mah. Tapi Ming pun memilih pulang. Noi yang khawatir dengan kondisi Ming kemudian membicarakan hal tersebut dengan Manit. Ini seperti tanda-tanda kalau Ming bakal jadi penerus sebagai dukun desa. Manit mengusulkan agar Ming di ritual penyerahan diri aja, tapi Noi gak sudi anaknya jadi pengurus keluarga sebagai dukun desa. Sementara kondisi Ming makin hari makin mengkhawatirkan. Sering ribut sama orang, mabuk-mabukan, kondisi fisiknya juga semakin lemah. Dan dia juga cerita kalau dia sering mimpi buruk. Tapi pas diperiksa ke dokter, dokter juga bingung dengan penyakit Ming. Sampai akhirnya Ming dipecat oleh atasannya.
Pada saat persiapan untuk pawai Natal juga dia tanpa sebab yang jelas menggosok-gosok gusinya sampai berdarah. Mungkin tadinya niatnya mau bersihin noda lipstik yang nempel di gigi. Makin parah lagi keanehannya pas pawai. Dia malah nimpukin orang-orang. Gak berhenti di situ, Ming yang udah dipecat malah ngantor lagi. Kayak gak inget kalau dia itu udah dipecat. Ya langsung diusir lah sama atasannya. Ternyata alasan Ming dipecat karena atasannya melihat rekaman CCTV dan melihat Ming sering datang malam-malam dan melakukan hal yang tidak senonoh dengan laki-laki yang berbeda-beda. Mungkin karena merasa bingung dan tersiksa dengan kondisinya sendiri, Ming mencoba bunuh diri di kamar mandi. Untungnya cepat ditemukan ya. Ming? Ming? Akhirnya Noi meminta Nim untuk melakukan ritual penyerahan diri kepada Dewa Bayan. Dia akhirnya ikhlas putrinya menjadi dukun desa. Tapi menurut Nim, semua keanehan yang terjadi pada Ming bukan karena Dewa Bayan, tetapi hal lain. Dia pun minta saudaranya untuk jujur mengenai kematian Mike. Ternyata Mike meninggal karena gantung diri, bukan karena kecelakaan motor. Nim menyimpulkan bahwa arwah Mike yang penasaran menginginkan Ming untuk menemaninya di alam baka. Sementara Noi dan Manit yang merasa udah gak ada jalan lain, kemudian membawa Ming ke dukun lain di desa tetangga untuk diritual. Tapi diam-diam Manit mengabarkan hal tersebut kepada Nim. Nim yang gak terima langsung menghentikan ritual itu karena takutnya bukannya sembuh malah masuk roh jahat lain ke tubuh Ming. Tiba-tiba setelah itu Ming lari entah kemana. Walaupun sudah lapor polisi dan juga sudah dilakukan pencarian dengan bantuan warga, Ming tetap nggak ketemu. Akhirnya Nim mengajak Noi untuk melakukan ritual memohon petunjuk kepada Dewa Bayan. Mereka juga memeriksa kamar Nim dan ditemukan benda-benda aneh, barang-barang milik orang yang sudah mati, pembalut bekas, sampai ada juga kondom bekas pakai. Ada isinya pula. Asli aneh banget ini mah. Sampai kemudian polisi memanggil mereka untuk memberitahukan kabar aneh. Ada seorang supir taksi yang melaporkan pernah mendapat penumpang perempuan jam 3 pagi. Dan setelah melihat rekaman kamera dashboard taksi tersebut, memang itu adalah Ming. Jauh. 1 bulan berlalu, Ming belum juga ditemukan. Dari pihak kepolisian juga tidak ada perkembangan apa-apa. Nim terus melakukan ritual setiap hari, sampai pada suatu ketika akhirnya Nim menyadari bahwa yang mengganggu Ming bukanlah arwah Mike. Dari hasil ritualnya, Nim mendatangi sebuah gedung bangunan tua. Konon bangunan tua tersebut tempat berkumpulnya roh-roh jahat, dan Ming ditemukan di situ dalam keadaan gak sadarkan diri. Untuk melepaskan Ming dari pengaruh roh jahat, Nim memutuskan pergi ke gunung untuk melakukan ritual kepada Dewa Bayan. Tapi alangkah terkejutnya Nim mendapatkan patung Dewa Bayan, kepalanya terpisah dari kakinya. Maksudnya dari badannya. Di rumah, kondisi Ming pun semakin parah, sering kesurupan, bahkan sampai merangsang pamannya yang suka main sama daun muda. Karena roh jahatnya nggak bisa diusir, akhirnya Ming diikat. Nim yang sudah kewalahan akhirnya minta bantuan dukun kenalannya dari desa lain. Setelah dukun tersebut memeriksa kondisi Ming, dia mengatakan bahwa roh jahat yang merasuki Ming bukan cuma satu, tapi ada banyak. Dan menurutnya kondisi yang terjadi pada Ming bukan suatu kebetulan atau tanpa alasan sama sekali.
Hal ini disebabkan perbuatan leluhur dari ayah Ming. Dukun tersebut menjelaskan kepada Noi bahwa leluhur suaminya dulu pernah membantai ratusan orang. Dan orang-orang yang dibantai itu mengutuk keluarga suaminya dan keturunannya. Ditambah juga dengan kondisi Noi yang menolak Dewa Bayan. Sehingga makin lengkaplah kutukan itu. ไปสาบแช่งตระกูลนี้ไว้ ก็เฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมบ่สิ้นสุด ก็มาแต่งงานกับมึง คนที่ปฏิเสธยาบายัน Dari hasil terawangan si Pak Dukun, roh-roh jahat yang memasuki Ming semuanya berasal dari bangunan tua tempat Ming ditemukan. Dan setelah belusukan ke lokasi, dia mengatakan bahwa ritual pengusiran roh-roh jahat tersebut harus dilakukan di bangunan tua itu untuk mengembalikan roh-roh jahat itu ke tempatnya. Kemudian si Pak Dukun menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual dan akan melakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Sementara Nim dan Pak Dukun melakukan persiapan, Noi mengurus Ming di rumah. Noi cerita kalau Ming sering ngamuk malam-malam dan ngelemparin barang-barang. Tim dokumenter pun memasang kamera CCTV di berbagai sudut ruangan untuk memantau pergerakan Ming. Dari hasil rekaman CCTV, beginilah perilaku Ming kalau malam-malam. Berantakin barang, kencing di atas meja, makan daging mentah, gigit sempak pula. Ini roh jahatnya punya fetis unik juga ya. Tim dokumenter pun memperlihatkan rekaman tersebut. Noi berkata bahwa sebentar lagi keadaan akan berubah. Setelah Ming selesai di ritual, dia yakin anaknya pasti akan sembuh. อีกไม่นานมันต้องหายมันต้องช่วยเอมิงได้ว่าไหม Karena kelakuan Ming malah makin parah, mereka memutuskan untuk mengunci kamar Ming dari luar supaya dia nggak bisa aneh-aneh lagi kalau malam. Tapi hal itu nggak bisa mencegah Ming untuk makin ngaco. Manit yang baru pulang karaoke menemukan kepala anjing mereka di ruang tamu di dalam panci. Manit pun minta untuk mengecek CCTV dan mereka melihat Ming ngerebus anjingnya hidup-hidup terus dimakan. Kemudian Ming membawa bayinya Manit. Langsung paniklah si Manit. Dia langsung membangunkan istrinya dan juga Noi untuk mencari bayinya yang dibawa kabur Ming. Mereka pun berpencar mencari Ming. Kemudian Manit menemukan bayinya tergeletak di semak-semak. Untung bayinya nggak kenapa-napa. Setelah menyerahkan bayinya ke sang istri, lalu Manit melanjutkan mencari Ming. Sayup-sayup, dia mendengar suara perempuan menangis. Untung yang lain datang membantu. Pelaksanaan ritual pengusiran setan untuk Ming sudah semakin dekat. Noi mengunjungi Nim untuk memastikan semua persiapan. Tetapi rumahnya diketok-ketok kok nggak ada jawaban. Ditelepon juga nggak diangkat. Dibantu oleh tetangga, Noi menjebol pintu rumah. Ternyata dia menemukan Nim sudah tidak bernyawa. Noi bertanya ke Pak Dukun apa yang menyebabkan kematian Nim. Pak Dukun gak bisa menjawab dan mengatakan agar Noi fokus saja untuk persiapan ritual nanti. เป็นยังไงนิ่มจังตายพี่เห็นมันเป็นบอก จังใดพิธีก็มีคือเก่ามื้ออื่นเฮ็ดตามที่กูบอกแล้วกัน Hari H untuk ritual pun tiba. Ritual dilakukan di lantai 5 bangunan tua tersebut. Pak Dukun mengerahkan semua murid-muridnya untuk membantu pelaksanaan ritual ini. Semua peralatan dan pernak-pernik untuk mendukung suksesnya ritual ini sudah disiapkan. Orang-orang yang berkepentingan juga berangkat ke lokasi. Pak Dukun menjelaskan, setelah roh-roh jahat berhasil dipanggil keluar dari tubuh Ming, lalu dia akan mengurung roh-roh jahat tersebut ke dalam tempayan. Malamnya ritual pun dimulai. Pak Dukun dibantu murid-muridnya merapal mantra memanggil roh jahat yang merasuki Ming. Manit menyaksikan dengan cemas, sementara Noi berdiri dengan kepala ditutup kain yang sudah ditulisin mantra. Sedangkan Ming dikurung di dalam kamar. Pintu kamarnya dikunci dari luar dan disegel mantra-mantra. Dia dijaga oleh 2 orang dari tim dokumenter dan juga istri Manit. Kenapa istri Manit nggak ikut ritual di lokasi? Mungkin karena dia nggak ada hubungan darah secara langsung dengan Ming. Pak Dukun memberi pesan kepada mereka untuk menjaga Ming agar tidak keluar dari kamar sampai nanti ada pemberitahuan bahwa ritual sudah selesai. Ming minta dibukakan pintu, tetapi mereka tidak mengizinkan. Kemudian roh jahat di dalam tubuh Ming memanipulasi istri Manit. Istri Manit panik mendengarnya.
apalagi dalam pandangannya bayinya nggak ada. Lalu dia pun masuk ke dalam kamar Ming. Tepat di saat yang bersamaan di lokasi ritual, tiba-tiba mereka nggak tahu kejadian di rumah sudah menggagalkan ritual ini. Malah salah satu roh jahatnya masuk ke tubuh Pak Dukun. Roh jahat juga masuk ke dalam tubuh murid-murid Pak Dukun yang ritual di halaman bangunan tua tersebut. Tiba-tiba mereka bertingkah seperti macan. Kalau ditanya saya, aing mau, gitu kira-kira. Di rumah, setelah menikam istri Manit, kemudian Ming membunuh salah satu kameramen. Yang lebih ngerinya, dia juga memakan bayi Manit dan mengejar kameramen yang satunya lagi. Noi yang sudah siuman dari pingsannya mengaku kalau dia sudah mendapat petunjuk dari Dewa Bayan dan memerintahkan untuk melanjutkan ritual. Sementara kameramen yang di halaman berusaha melawan sekuat tenaga. Tetapi karena yang kesurupan maung ada banyak, akhirnya dia dicabik-cabik oleh mereka. Ditambah lagi dengan kedatangan Ming. Kondisi di dalam malah semakin aneh. Ritual yang dilakukan Noi malah bikin pada kesurupan. Demikian juga Manit, dia menyerang salah satu kameramen. Setelah itu, Manit lompat dari jendela. Ming naik ke lantai 5 bersama murid-murid Pak Dukun yang sudah kesurupan maung. Lalu Noi, yang sepertinya sudah tidak dirasuki roh jahat lagi, memegang kepala Ming sambil membaca mantra. Masih berusaha untuk mengusir roh jahat, tapi nampaknya tidak berhasil. Alasa, dilini nama Maha Ming. Ming malah menyirami Noi dengan bensin. Dan ini yang paling epik, ini yang mematahkan mitos kalau di setiap film kameramennya pasti selamat. Di sini enggak, Ming menghampiri kameramen terakhir. Kemudian Ming membakar ibunya. Dan film pun selesai. Eits, nanti dulu, masih ada cuplikan rekaman terakhir waktu Nim diwawancara di rumahnya. Nampak Nim udah putus asa melakukan ritual. Menurutnya semuanya akan sia-sia aja. Kemudian dia masuk ke kamar dan nangis sesenggukan. Sepertinya itulah penjelasan kematian Nim. Bunuh diri karena putus asa. Nah, gitu kira-kira akhirnya. Film horor dengan durasi 140 menit ini memberikan kengerian secara intens baru pada 50 menit terakhir. Walau dirasa ada beberapa bagian yang belum jelas, tapi adegan-adegan horor pada film The Medium seperti khasnya film horor Asia lebih ngeri daripada film horor barat. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.